Indonesia kalah akan Qatar, akan tetapi permainan masih mendominasi. 2 hadiah kartu merah diberikan wasit kepada pemain Indonesia, Ivar Jenner dan juga Ramadan Sananta. Perbedaan wasit ketika pemain Qatar ini dilanggar, VAR langsung dilihat. Tapi ketika Marcelino dijatuhkan di depan kotak terlarangnya Qatar, VAR di situ tidak berfungsi. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Malam ini, dini hari ini, kita disuguhkan permainan yang sangat luar biasa dari tim nasional Indonesia meskipun kalah dari Qatar. Kalau kita berbicara permainan, saya kira Indonesia lebih mampu untuk mendominasi permainan, tapi lagi-lagi skor akhir yang menentukan. Dari awal pertandingan kita sudah bisa dipertontonkan bahwa permainan Indonesia luar biasa, akan tetapi wasit berkata lain. Kalau kita melihat proses terjadinya gol penalti yang diberikan oleh Qatar, saya kira gerakan tangan Rizky Ridho itu bukan kesengajaan, akan tetapi sebuah refleks. Tapi ketika dalam pergerakan normal, saya kira itu bukan pelanggaran. Karena VAR ini menggunakan slow motion, akhirnya ini dianggap sebuah pelanggaran dan gol pertama tercipta. Hernando Ari tidak mampu membaca arah bola. Tapi dari sini kemudian kita mampu menganalisa secara netizen. Ini bukan secara komentator atau pengamat, tapi secara netizen, bahwa wasit kali ini benar-benar sangat berperan dalam kemenangan Qatar. Kita tahu proses terjadinya gol kedua timnas Qatar, kalau kita perhatikan di situ sama sekali tidak terjadi pelanggaran dibandingkan saat Marcelino dijatuhkan pemain Qatar di dekat area terlarang timnas Qatar. Kita bisa membandingkan. Dari sini wasit mulai bermain, aduh cuk nggak teli, Paul. Kita sebagai orang awam, pecinta sepak bola awam, saya kira kalau kita melihat kinerja wasit malam ini sangat-sangat nggak jelas. Proses dikeluarkannya kartu merah wasit terhadap Ivar Jenner, sama sekali nggak ada sentuhan pelanggaran yang terjadi. Tapi lagi-lagi Qatar tahu otak serangan dari tim nasional Indonesia adalah Ivar Jenner dan juga Marcelino. Kedua orang ini harus mati menurut pelatih Qatar dengan cara nggak tahu. Kalau pelatih mungkin menginstruksikan kepada para pemain untuk bagaimana pemain Qatar ini mampu melumpuhkan pergerakan Ivar dan juga Marcelino. Tapi di sisi lain ada strategi yang membuat akhirnya Ivar Jenner ini benar-benar tidak bisa bermain. Masih beberapa detik pada babak kedua, Ivar Jenner dianggap melakukan pelanggaran dan akhirnya wasit menghadiahkan kartu merah sebagai kado terindah di bulan Idul Fitri ini. Cok. Kalau melihat permainan, jujur saya seneng banget karena perjuangan yang tak lelah. Mulai dari 10 pemain Indonesia masih mendominasi permainan. Turun lagi menjadi 9 pemain, Indonesia masih tetap mampu mendominasi permainan. Tapi kalau kita melihat sisi yang lain, di sini kelihatan banget tidak adanya permainan yang memberikan sebuah intelijensi atau sesuatu yang berbeda saat beberapa pemain abroad ini memang tidak ada. Kelihatan banget mulai dari pergerakan, pembuka ruang, kemudian insting bermain, kemudian memberikan terobosan-terobosan ataupun pergerakan tanpa bola. Di sini pemain-pemain kita memang tidak ada
saat melawan Qatar ini. Perbedaan ini sangat berbanding kebalik saat pemain abroad ini memang ada. Oke, di babak kedua Nathan Cho dimasukkan, ada perubahan permainan yang bagus juga lah dibandingkan babak pertama. Akan tetapi karena berkurangnya pemain, otomatis strategi Sintayong pun juga lebih dirubah lagi. Tapi kalau kita melihat permainan, saya kira tidak ada permainan defensive counter attack, tapi justru Sintayong menerapkan permainan yang terbuka. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya pemain Indonesia itu benar-benar menguasai pertandingan. Stamina tidak diragukan lagi. Skill saya kira nggak ada perbedaan yang cukup jauh antara Qatar dan Indonesia. Tapi lagi-lagi memang ini pertandingan sangat menentukan, apalagi Qatar tuan rumah. Gendeng, Cok. Sumpah, kalau kita nonton wasitnya parah. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya bukan pelanggaran. 2 kartu merah yang tercipta, oke lah. Kalau Ramadan Sananta mungkin saya sedikit setuju. Saya setuju karena apa yang dilakukan Ramadan Sananta memang benar-benar sangat membahayakan pemain. Siapapun pemainnya itu saya kira memang sangat berbahaya ketika urusannya ankle dari belakang itu memang sangat fatal. Tapi kalau kita melihat Ivar Jenner, saya kira kembali lagi ini bukan sebuah pelanggaran. Sama sekali bukan pelanggaran. Tapi ini adalah taktik untuk mematikan permainan Indonesia melalui jalur wasit. Kenapa wasit nggak melihat VAR dulu? Seperti hanya saat terjadi pelanggaran penalti dan juga Ramadan Sananta. Kenapa nggak melihat VAR? Seharusnya kalau wasit ini memang yakin ataupun nggak yakin, karena beberapa pemain Indonesia pun juga protes. Ketika protes seharusnya wasit itu melihat VAR. Sama halnya yang dilakukan oleh para pemain Qatar. Ketika pemain Qatar ini benar-benar protes, akhirnya wasit melihat VAR. Apakah faktor dari karena ini adalah kartu kuning yang kedua? Kalau aturannya emang sih ketika kartu kuning yang kedua maka wasit tidak perlu melihat VAR. Akan tetapi ini jelas saya kira bukan sebuah pelanggaran. Oke, kita lupakan kekalahan. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan menjamu Australia. Saya kira Australia pun juga lawan yang lebih berat lagi. Karena Australia juga langganan Piala Dunia, baik timnas junior dan juga senior. Untuk pertandingan berikutnya dipastikan mungkin Justin Hubner akan bisa ditampilkan berbarengan dengan Nathan Cho. Tapi untuk pertandingan berikutnya kita pasti apakah masih bisa melihat permainan Ivar Jenner? Kita tunggu. Saya kira Sintayong nanti pasti akan punya ramuan dan racikan-racikan terbaru. Kita berharap pada pertandingan berikutnya wasitnya lebih fair, wasitnya lebih mumpuni, dan wasitnya lebih istilahnya profesional. Kalau banyak orang berkata bahwa kalah kok nyalahno wasit, kenapa kalah harus nyalain wasit? Kita sebenarnya enggak. Kalau kalah ya kita memang akui kalah. Tapi dari segi permainan sama sekali Indonesia sebenarnya memangnya harus menang. Tapi lagi-lagi kalau kita bisa melihat secara mengulang-ulang, bahkan ketika ada tayangan ulang yang di slow motion, saya kira Indonesia nggak perlu kena kartu merah pada Ivar Jenner itu. Akan tetapi ya permainannya kayak gini. Jadi kalau kita melihat pertandingan malam ini, saya kira Indonesia tetap kalah dengan terhormat. Perjuangan nggak henti, perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang nggak kenal lelah. Kita tahu stamina tim nasional Indonesia nggak kendor sama sekali. Sampai tambahan waktu yang segitu banyak, pemain Indonesia tetap luar biasa staminanya. Tapi lagi-lagi di sini kita bisa melihat perbedaan. Ketika kolaborasi pemain abroad lengkap dan enggak, kita sekarang sudah
bisa menontonnya. Oke, salam sehat, salam waras, Indonesia juara.